Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Fitri Yuli, yang saya hormati tadi saya melihat Pak Sekdep, Pak Indi, dan tentunya yang saya hormati ada kolega Mas Yusuf, dan tentunya yang kami banggakan para eh, peserta webinar yang sudah berkenan dan meluangkan waktu dalam acara pada siang hari ini. Eh, di sini kami diminta untuk sharing ya. Saya sebenarnya juga masih belum banyak pengalaman, jadi nanti ini sifatnya hanya sharing pengalaman dan mungkin nanti diskusi seandainya diperlukan terkait hal-hal apa saja yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Materi ini kami beri judul profesionalisme di bidang teknik sipil dan sesuai dengan apa yang sudah kami teliti dalam beberapa tahun terakhir itu berkaitan dengan safety atau keselamatan konstruksi. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan, saya dari Departemen Teknik Sipil, khususnya di peminatan manajemen rekayasa keselamatan konstruksi. Jadi Nama prodi di, vokasi di Departemen Teknik Sipil itu 2019 ada webinar program online. ada program S2 yaitu salah satunya kekhususan di bidang manajemen rekayasa keselamatan konstruksi yang sudah berjalan kurang lebih tiga, tiga tahun atau tiga angkatan. Dan saya juga salah satu alumni dari program eh, PPI di batch ketiga ya, yang sudah selesai di akhir tahun kemarin. Baik, saya mulai dari tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fitri Yuli bahwa sesuai dengan amanat undang-undang ya, amanat undang-undang nomor 11 tahun 2014 bahwa eh, panggilan negara ya pada para insinyur Indonesia secara kolektif untuk memberikan dharma baktinya kepada Ibu Pertiwi dalam membangun Indonesia yang unggul dan siap bersaing di panggung dunia. Ini sebenarnya slide ini juga saya ambil dari kalau nggak salah paparan dari beliau. Artinya semangat dari undang-undang ini harus kita wujudkan, ya harus kita wujudkan. Ini bukan masalah sudah terlambat karena ini sudah berjalan sekitar 10 tahun ya, tapi kalau yang namanya panggilan itu bisa kapan saja gitu, bisa kapan saja dan itu tadi disampaikan bahwa setiap setiap sarjana teknik khususnya itu sekarang wajib untuk um, mengikuti program profesi insinyur sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Dan tentunya semangat ini tidak hanya kepentingan nasional, tapi juga agar bisa sejajar dengan global, gitu. Karena ya mau nggak mau kita harus adaptif ya dengan situasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, karena kami di bidang teknik sipil, ini saya mendapatkan referensi bagaimana mengintegrasikan antara peraturan tersebut tadi, Undang-Undang 11 2014, dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, kalau dilihat dari secara definisi ya, bahwa keinsinyuran itu kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperkirakan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Ini ada di eh, pasal 1 di dalam Undang-Undang 11 tahun 2014. Artinya dari
penjelasan secara umum ini, kita bisa tahu bahwa apa yang menjadi praktek keinsinyuran itu yang meliputi 7 bidang praktek yang sesuai dengan eh, peraturan tersebut, itu harus memiliki beberapa syarat yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa insinyur itu wajib memiliki STRI yang diterbitkan oleh asosiasi dari Persatuan Insinyur Indonesia atau organisasi, ya bukan asosiasi, organisasi PI sebagai syarat praktik keinsinyuran. Dan insinyur juga mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur yang diterbitkan oleh LSP Keinsinyuran yang terlisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan SKI syarat untuk mendapatkan STRI tersebut. Jadi STRI ini memang ruhnya ya sebenarnya, ruhnya. Semua insinyur wajib untuk memiliki STRI. Kurang lebih sama seperti kita dokter itu punya surat tanda registrasi atau berpraktek gitu ya, kurang lebih mirip. Jadi ketika kita harus berpraktek keinsinyuran, kita harus memiliki STRI. Nah, sarjana engineering wajib menjadi insinyur melalui program profesi insinyur yang diselenggarakan oleh PTN atau PTS dengan kerjasama oleh organisasi PI. Nah, ini yang sudah mandatori dari peraturan. Nah, posisi teknik sipil, ya, posisi teknik sipil sesuai Undang-Undang eh, Jasa Konstruksi dari 7 bidang itu ada di konsultasi, rancang bangun dan konstruksi. Nah, di pasal 5 Undang-Undang Keinsinyuran. Nah, kalau ini diturunkan, eh, ini akan bersinergi ya, bersinergi dengan peraturan eh, dari jasa konstruksi atau undang-undang jasa konstruksi yang sudah ada. Nah, praktek jasa konstruksi itu sesuai dengan jabatan kerja dan jenjang kualifikasinya itu ada 8 klasifikasi keilmuan. Ada arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan dan seterusnya. Gitu. Sesuai juga dengan salah satu pasal yang ada di undang-undang tersebut. Nah, syaratnya apa? Syaratnya setiap engineer atau insinyur itu sebagai tenaga kerja konstruksi wajib memiliki SKK, ya, SKK konstruksi yang diregistrasi dalam sistem yang sudah ada di Kementerian PUPR lewat LPJK-nya sebagai syarat praktik jasa konstruksi. Dan persyaratan-persyaratan yang lain. Mungkin nanti rekan-rekan bisa bisa mengeksplor lagi dua undang-undang ini. Artinya apa? Jadi sinergitas antara undang-undang keinsinyuran dengan undang-undang jasa konstruksi sebagai kitab dari eh, teknik sipil ya khususnya untuk berpraktek jasa konstruksi ini sudah nyambung. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan sesuai definisi-definisi tersebut yang ada di setiap pasalnya. Nah, kalau kita lihat dari peran multi stakeholdernya bahwa ada organisasi PI sebagai eh, yang mendapat mandat untuk berperan aktif dalam proses pengembangan profesi. Kemudian ada perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan profesi insinyur. Ada industri sebagai pasar atau market bagi tenaga kerja. Dan juga ada pemerintah yang diharapkan berperan aktif dalam membangun regulasi. Nah, ini semuanya harus bersinergi, nggak bisa salah satu atau salah dua saja yang bergerak. Semuanya harus harus link and match untuk bisa mewujudkan tadi harmonisasi antara eh, stakeholder yang sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi undang-undang itu posisinya harus di atas gitu ya, di paling atas karena secara hierarki itu ya undang-undang di atas, baru kemudian turunan-turunan. Nah, eh, Saya kemarin pertanyaannya sekarang mengapa insinyur berperan penting di konstruksi? Saya mencoba memulai dari fenomena ya. Ini ada 2 kasus, mungkin eh, ya semoga ada
suaranya kalau nggak ada ya ini saya jelaskan aja. Jadi ada peristiwa during construction. Jadi pada fase konstruksi atau pelaksanaan ini Rencana jam 7 Pak. Ya. Cuman ada kayaknya kren terbalik gitu ya, jomplang gitu kalau guling gitu ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Dan ada eh, apa dampak yang dirugikan yaitu di sini konteksnya pekerja memang tidak sampai fatality tapi masuk rumah sakit dan harus dirawat. Tapi kalau dilihat dari fenomena tadi itu sebenarnya tidak hanya pekerja saja, tapi juga alatnya. Alatnya itu guling. Untuk mendirikan lagi itu mungkin butuh effort yang luar biasa dan ketika didirikan juga belum tentu alatnya bisa bekerja dengan baik lagi. Nah, ini yang pemicu-pemicu ini yang mau saya sampaikan terlebih dahulu ya, agar nanti punya gambaran bahwa isu terkait safety itu sebenarnya tidak hanya berorientasi pada hanya APD dan APK saja. Nah, ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini berupa jembatan ambruk ya, jembatan ambruk. Ini sudah fase operation. Artinya ini ada jembatan yang tiba-tiba ambruk aja. Gitu. Kalau tadi itu during construction, kalau ini setelah konstruksi. Nah, ini ada dua case yang yang berbeda ya dari istilah. Kalau istilah yang pertama tadi kecelakaan konstruksi, kalau yang kedua karena sudah beroperasi itu istilahnya kegagalan bangunan sesuai dengan nomenklatur yang ada di peraturan. Nah, kenapa ini eh, kami sampaikan? Karena dari fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Tadi salah dua dari berapa fenomena di beberapa tahun terakhir itu berdampak berdampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya damage to people ya atau pekerja tadi yang masuk rumah sakit, tapi juga damage to properti tadi. Saya contohkan alatnya guling. Itu artinya kan tidak bisa digunakan lagi. Mungkin ya, tidak bisa digunakan lagi. Kalaupun bisa digunakan lagi ya harus butuh maintenance dan lain sebagainya. Dan juga harus perlu diketahui bahwa eh, paparan dari konstruksi itu juga akan berbahaya pada lingkungan sekitar dan tentunya publik. Kemarin saya habis dari diseminasi dari IKN ya, itu ada pertanyaan dari salah satu pejabat otoritas. Di IKN itu sekarang hampir 300 orang setiap hari itu berkunjung. Berkunjung ya entah cuma nonton-nonton, berwisata dan lain sebagainya. Padahal di sana masih during construction. Saya melihat langsung ya serem juga sebenarnya kalau jalan-jalan di sekitarnya gitu, sekitar depan istana itu kalau tiba-tiba ada material jatuh dari atas ya mungkin kalau kena ya lumayan juga gitu ya. Artinya bagaimana ini eh, penanganannya atau pencegahannya. Nah, fenomena-fenomena ini tentunya juga akan mempengaruhi bisnis dari setiap penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan proyek itu. Artinya apa? Artinya ya penyedia jasa harus lebih aware lagi dan harus mempersiapkan perencanaan keselamatannya dengan baik. Nah, kalau dilihat dari framework ini bahwa eh, fenomena-fenomena yang tadi terjadi itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu bagaimana kita melihat manajemen failure-nya, technical failure, dan human failure. Nah, technical failure ini ya tentunya pertanyaannya bukan lagi APD APK, tapi bagaimana
equipment tadi bisa fail. Kenapa alatnya itu bisa bisa guling? Kenapa misalkan ada girder roboh itu ya girdernya bisa roboh. Jadi bukan bukan kemudian orientasinya hanya oh sudah pakai APD, APK terus dikira selamat gitu. Padahal yang terjadi ya orangnya mungkin selamat, tapi materialnya nggak selamat, alatnya nggak selamat. Bahkan sampai ada kejadian di pasar rumput itu ya sekarang sudah jadi ya. Kemarin mungkin teman-teman bisa cek di internet eh, ada besi hulu dari atas jatuh kena ibu-ibu dari pasar lewat kemudian meninggal. Nah, itu bukan pekerja, itu orang lewat saja gitu ya yang terkena dampak dari aktivitas konstruksi pada saat itu gitu. Artinya ya kita harus harus mengidentifikasi eh, technical failure gitu ya yang memang berpotensi atau menimbulkan risiko pada setiap aspek dari keselamatan konstruksi. Nah, jadi ini yang paradigma ini yang harus selalu eh, di, didesiminasikan ya, diadvokasi supaya kembali lagi orientasi K3 itu tidak hanya menggunakan helm, safety shoes, terus sarung tangan, terus dikira sudah selamat gitu. Padahal saya selalu mengilustrasikan kalau sudah pakai helm, eh, kemudian ketibannya itu atau kejatuhannya girder, pertanyaannya kira-kira meninggal nggak? Dan itu terjadi. Itu terjadi. Kebetulan saya yang menjadi apa namanya investigatornya gitu ya, salah satu proyek-proyek SN di Jawa Timur itu ya sekarang sudah jadi ya jalan tolnya. Tapi waktu itu pernah ada kejadian seperti itu. Ada orang kejatuhannya girder. Pertanyaan, udah pakai helm Pak? Udah. Gitu. Udah lengkap Pak APD-nya? Udah. Gitu. Jadi pertanyaannya itu justru malah kenapa kok girdernya bisa roboh? Kenapa kok dia bisa kejatuhan? Nah, itu eh, proses-proses yang harus kita melihat beyond ya, di luar dari konteks penggunaan APD APK. Nah, ini penelitian yang pernah saya lakukan di 2018 bahwa maturity level di perusahaan ya, perusahaan konstruksi, saya survei lebih dari 200 responden, 25 perusahaan itu masih reaktif. Saya belum belum meneliti lagi, harapannya semoga bisa bisa meningkat ya, bisa proaktif atau resilient. Tapi waktu itu data ini menjadi sangat fenomenal gitu ya, karena melihat dari beberapa kondisi dan fakta di lapangan dan di sekitar tahun itu memang proyek-proyek banyak bertumbangan, khususnya elevated bahkan sampai dengan Pak Menteri waktu itu memoratorium proyek untuk kemudian dilakukan investigasi. Nah, jadi eh, fenomena-fenomena ini kemudian kebetulan karena kami konsen di bidang ini, kami terus meneliti sebenarnya apa sih yang perlu harus ditingkatkan. Nah, dari hasil penelitian juga kami menemukan ada tiga importance factor, yaitu masalah kepemimpinan, pengawasan, dan pelatihan. Yang itu kalau diintegrasikan itu akan menjadikan budaya keselamatan yang menyeluruh gitu ya. Memang faktor-faktor yang lain itu harus juga. Tapi kalau kita mengambil ya tiga teratas lah kira-kira seperti itu. Kepemimpinan pemimpinnya harus oke, pengawasannya harus menyeluruh apalagi dengan berbasis teknologi digital, pelatihannya harus apa berkala gitu ya. Itu total construction safety culture ini akan bisa dapat meningkatkan kinerja keselamatan. Nah, ini beberapa budaya keselamatan yang pernah kami teliti juga di sekitar tahun 2017 bahwa memang kunci utamanya itu ada di leadership kalau seandainya ingin meningkatkan safety performance. Nah, ini kenapa saya tampilkan karena nanti akan inline dengan peraturan
peraturan yang ada sekarang, yaitu Permen 10 tahun 2021 yang menjadi mandatori dari pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Eh, Lalu di tahun 2023 kami juga pernah meneliti berkaitan dengan design for safety. Kenapa kami coba tarik ke fase perencanaan? Karena secara teori bahwa teori Simbersky menyatakan bahwa 85% kecelakaan dapat dicegah dengan desain. Ya, jadi kalau desainnya itu bagus, ya safe gitu ya, istilahnya design for safety, itu ya proses-proses berikutnya akan mudah gitu ya. Bahkan sampai ke procurement, sampai ke construction, sampai ke operation and maintenance itu semuanya akan mudah. Apalagi nanti ketika misalkan ada perubahan-perubahan eh, desain gitu ya. Kalau desain awalnya itu sudah oke ya kita tidak perlu akan merubahnya te- terlalu ekstrim gitu ya. Dengan mempertimbangkan safety factor yang sudah ada gitu. Nah, ini teori ya, teori yang kami kembangkan bahwa kebijakan itu selalu menjadi pedoman keselamatan dan kelembagaan yang terintegrasi akan membangun budaya keselamatan. Jadi eh, yang paling utama tentunya kebijakan. Makanya kenapa tadi di awal saya selalu apa ya, menyampaikan ya undang-undang paling paling atas dari segalanya. Kemudian setelah itu baru turunan-turunannya. Nah, hal ini tentunya akan seiring sejalan dengan sistem ya. Sistem itu kalau dibangun ya, sistem itu kan beberapa bagian diintegrasikan untuk mencapai eh, satu tujuan, gitu ya. Jadi kalau ini dibangun, budayanya akan meningkat dan kinerjanya juga akan meningkat. Ini teori yang kami kembangkan beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kita melihat dari penerapan SMKK-nya. Kalau dilihat dari peraturan ya, peraturan dan turunannya. Jadi dari Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, berikut peraturan pemerintahnya nomor 14 tahun 2021, eh, junto eh, Permen 10 tahun 2021 itu di salah satu pasal ada istilah standar K4 ya. Jadi setiap penyelenggara jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4 ya. Terus ya. Standar K4 itu paling sedikit meliputi mutu bahan, mutu peralatan, K3 prosedur pelaksanaan, mutu hasil pekerjaan pelaksanaan jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan, perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan hidup. Jadi itu paling sedikit ya. Jadi eh, banyak hal yang harus dipenuhi sebagai suatu standar yang memang harus dilakukan oleh eh, tidak hanya penyedia jasa, tapi juga pengguna jasa. Nah, pemahaman dari sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PU nomor 10 tahun 2021, yaitu mengatur keselamatan konstruksi yang meliputi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, termasuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, termasuk pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Jadi kalau ada proyek kemudian terjadi macet gitu ya, macetnya bisa seharian gitu. Nah itu nggak terpenuhi itu standar keempatnya itu. Karena di situ sudah ada tools untuk pencegahannya gitu di awal, yaitu namanya rencana keselamatan konstruksi. Salah satunya itu mengatur juga masalah lingkungan dan lalu lintas. Karena seperti kita tahu, kita kan apalagi di kota-kota padat gitu ya,
Itu kan sangat rentan sekali ketika ada proyek, dampaknya luar biasa. Proyeknya di mana, macetnya di mana gitu ya. Kemudian mengatur pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi dengan mendetailkan pekerjaan konsultasi konstruksi dan pekerjaan sederhana. Berlaku untuk seluruh penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi. Nah, ini peraturan-peraturan yang ada dan harus diterapkan oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa. Kalau dilihat dari bisnis prosesnya, mulai dari perencanaan, perancangan, pemilihan atau procurement, kemudian pelaksanaan konstruksi sampai serah terima, ini semuanya harus eh, mengupayakan ya istilah mengupayakan keselamatan konstruksi. Jadi semua proses mulai dari perencanaan sampai serah terima itu semuanya harus sesuai dengan panduan keselamatan. Nah, jadi pedoman yang ada itu sebenarnya tinggal diterapkan. Nah, bagaimana menjamin agar persyaratan keteknikan pada tahapan perancangan dapat terpenuhi dan pada tahap eh, pembangunan. Nah, tahap perancangan dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Jadi double check. Eh, Kemudian usaha orang perseorangan atau badan usaha perancangan konstruksi untuk memastikan terpenuhinya standar keteknikan dan standar keempat. Kemudian tahap pembangunan, ini pengguna jasa melakukan pengawasan pada kegiatan pembangunan untuk memastikan terpenuhinya syarat keteknikan, terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak. Jadi baik dari perancangan maupun pembangunan itu ada ya saya istilahnya double check ya, double check agar Selamat sore. semuanya bisa berjalan sesuai dengan aman. Nah, matrik dari sistem manajemen keselamatan konstruksi ini saya jelaskan secara Aja. singkat, mungkin teman-teman sudah sering lihat matrik ini bahwa tadi sempat saya singgung. Terus pertanyaannya K3-nya terus sekarang di mana? Nah, K3-nya masih ada. K3-nya itu masih ada. Nah, K3 itu keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Nah, yang baru adalah keselamatan keteknikan konstruksi. Yang tadi saya sampaikan bahwa objek yang harus diselamatkan itu tidak hanya orangnya atau resource-nya, tapi juga human resource-nya, tapi juga bangunannya atau aset konstruksi yang artinya di dalam aset konstruksi itu tidak hanya human saja, tapi juga peralatan dan material sebagai bagian dari resource yang ada di proyek. Kalau kita menghitung RAB itu kan biasanya ada alat, ada tenaga, ada alat, ada material. Nah, itu sebenarnya yang harus kita selamatkan. Jadi tidak hanya orangnya saja gitu. Nah, ini perubahan paradigma ini yang harus harus disampaikan terus ya agar lebih aware lagi. Kalau kita nggak punya peralatan ya kita nggak akan bisa bekerja. Kalau materialnya juga rusak ya kita tidak akan bisa bekerja. Sederhananya seperti itu. Misal kita mau gali tanah dengan volume yang sangat besar, tiba-tiba eskavator kita rusak. Masa mau kita ganti dengan mencangkul gitu? Memang bisa, tapi lama gitu. Jadi mindset itu yang harus harus eh, dimiliki sekarang bahwa bagaimana kita juga harus menyelamatkan peralatan kita, material kita agar kecelakaan keteknikan konstruksi ini tidak terjadi. Nah, metodenya seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat familiar ya, ada identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan sebagainya. Kemudian pedoman dari sistem manajemen keselamatan konstruksi, setiap pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus menerapkan SMKK. Nah, penyedia jasa yang harus menerapkan SMKK, sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, itu merupakan penyedia memberikan layanan konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi, konsultasi konstruksi pengawasan, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kemudian selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, penyedia jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Jadi eh, di level konsultan
perencanaan, pengkajian perencanaan dan perancangan sebagai bentuk layanannya itu juga harus menerapkan SMKK ya, berdasarkan peraturan ini, berdasarkan mandatori dari peraturan ini. Kemudian penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar K4. Nah, ini muatan substansi RKK pelaksanaan konstruksi. Saya jelaskan singkat saja, ada 5 elemen ya, mulai dari kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi. Eh, ini seiring sejalan dengan beberapa penelitian yang sudah kami kembangkan, bahwa yang paling dominan yang harus diterapkan agar safety-nya itu bagus, itu masalah leadership atau kepemimpinan. Dan di peraturan sebagai mandatori itu juga berada di nomor 1. Jadi ini proses ya, proses yang berkesinambungan. Jadi mulai dari kepemimpinannya dan partisipasi tenaga kerja. Yang dimaksud partisipasi tenaga kerja itu jadi tenaga kerja konstruksi, tukang gitu ya, bisa bisa melaporkan, bisa melaporkan seandainya ada bahaya atau risiko yang mungkin terjadi atau terjadi di lokasi proyek. Jadi ada eh, apa dari atas ke bawah, ada top down dan juga dari eh, bottom up. Jadi dari bawah juga bisa melaporkan gitu. Sehingga ada harmonisasi antara pimpinan dengan eh, tenaga kerjanya. Kalau tidak begitu ya susah gitu ya. Kemudian perencanaan. Nah ini sebenarnya core-nya. Perencanaan itu eh, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahaya dan risiko sebelum proses pelaksanaan konstruksinya. Tadi misalkan, oh ini bahaya terhadap publik, oh ini bahaya terhadap peralatan, bahaya terhadap lingkungan, terhadap material dan sebagainya. Di setiap aktivitas konstruksinya. Jadi yang harus kita pahami lingkup pekerjaannya dulu, kemudian kita baru bisa mengidentifikasi bahaya dan risiko untuk mendapatkan program-program keselamatan konstruksinya. Nah, program-program inilah nanti yang akan menjadi cost komponen di dalam perhitungan biaya SMKK. Ya. Kemudian dukungan keselamatan konstruksi itu ya lebih ke supporting ya. Jadi bagaimana tenaga kerja konstruksi kita terlisensi, berkompetensi sesuai dengan standar dan sebagainya. Kemudian operasi keselamatan konstruksi ini bagaimana perencanaan implementasinya, kemudian pengendaliannya, dan investigasi seandainya ada kecelakaan konstruksi. Kemudian evaluasi ini audit, monitoring, kemudian tinjauan manajemen, dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Kemudian ya tentunya seiring sejalan kita harus beradaptasi dengan teknologi ya. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi dalam rencana dan operasi keselamatan konstruksi. Dari sekian D, itu safety ada posisinya di 8D. Terus terang, kami juga baru terus mencoba meneliti ya. Kami baru di 4D, 5D, 8D ini baru dicoba terus karena setiap D ini toolsnya beda-beda gitu ya. Jadi ya harus terus bereksplorasi. Artinya ya safety merupakan salah satu new paradigm, new dimension yang berusaha dioptimalkan oleh eh, BIM konteksnya di situ. Nah ini ada penelitian yang belum lama kami kembangkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut BIM dalam rencana dan operasi keselamatan konstruksi. Kami mengembangkan ada construction safety compliant, kemudian berbasis 4D BIM yang terintegrasi dengan schedule untuk dapat memitigasi resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi dan dikaitkan dengan schedule yang ada. Kebetulan objeknya itu di stadion. Nah, ini bagian terakhir. Bagaimana profesionalisme insinyur ini harus ditegakkan? Tentunya profesionalisme ini untuk menjadi seorang profesional itu eh, tidak bisa berdiri sendiri, harus harus ada pondasinya yang kuat, yaitu ada kompetensi, ada integritas, ada tanggung jawab, eh, dan sebagainya sesuai dengan asas keinsinyurannya.
Nah, saya mendapatkan referensi yang menurut saya bagus gitu ya, bahwa praktek keinsinyuran ini harus humanistik. Jadi apa itu humanistik? Yaitu praktek keinsinyuran harus mampu mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan. Harus damai, sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat. Untuk meningkatkan produksi ekonomi yang jauh lebih baik. Nah, humanistik ini tentunya eh, ada ada proses sebelumnya yang harus dilakukan, yaitu harus berbudaya, beradab, berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan eh, dengan definisi dan prosesnya masing-masing. Artinya praktek keinsinyuran ini harus memanusiakan manusia, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang terpenting, salah satu yang terpenting. Dan tentunya tantangan transformasi peradaban manusia insinyur dalam praktek keinsinyuran ini eh, untuk menjadi seorang yang berintegritas ya, mempunyai value, itu tentunya ya tadi harus punya kebiasaan baik, berbudaya patuh, berbudi pekerti, beretika profesi, punya kesetiaan tugas dan fungsi. Nah, dari integritas ini eh, input yang harus dimiliki oleh seorang seorang insinyur itu harus mempunyai professional value. Dia harus punya keahlian khusus, keterampilan khusus, harus bisa mengantisipasi risiko. Tadi itu kalau di saya masih sering menemukan pada saat menyusun IBPRP itu seringnya copy paste itu, identifikasi bahaya dan risiko itu. Mungkin saking banyaknya aktivitas yang dikerjakan jadi hanya copy paste. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang bikin itu ya tidak antisipasi terhadap risiko karena sebenarnya dia tidak tahu risiko apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, standar minded, terus kemudian ya tentunya hak atas tarif profesi ini ya harus inilah dibuat standar lah. Nah, kompetensi posisinya ada di mana? Itu ada di luar. Karena yang menyatakan misalkan saya berkompeten itu ya bukan saya, tapi orang lain gitu ya. Nah, ini yang harus bersinergi baik kompetensi value untuk menjadi profesional value sehingga integritas value-nya itu eh, bisa dijaga. Dan integritas value itu dibangun dari moral value dan karakter value. Sehingga humanistic value itu sebagai nilai manusia dan nilai kemanusiaan yang harus selamat, sehat, bahagia, sejahtera, damai tadi. Dan tidak melakukan malapraktek. Nah, ini yang menarik. Malapraktek itu ada di undang-undang keinsinyuran. Itu kalau nggak salah pasal 3 dan pasal 10 atau 14. Nanti mungkin bisa dicek. Ada istilah itu di undang-undang gitu ya. Jadi artinya ya jangan sampai kita melakukan malapraktek itu. Eh, Kemudian meningkatkan produksi ekonomi lebih baik. Dan harapannya futuristic value-nya dan adaptive value-nya ini bisa bisa mengikuti. Nah, ini harus kreatif. Insinyur harus menghadapi perkembangan situasi dan kondisi, hindari menentukan batasan sempit terhadap persoalan, mencari perspektif lain terhadap persoalan, dan terbuka terhadap variasi strategi penyelesaian masalah. Jadi, kreativitas insinyur itu sangat diperlukan dan tentunya dalam konteks keselamatan konstruksi, saya rasa saya bisa mengutip dari salah satu tokoh ya, lebih baik berhati-hati 100 kali daripada terbunuh sekali. Karena ya tentunya nyawa tidak bisa digantikan dengan uang ratusan juta, miliaran juta sekalipun gitu. Nah, ini yang kita harus berhati-hati sebagai wujud dari integritas seorang insinyur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan ke Mbak Moderator.